Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Ada banyak pertanyaan, apa itu tentang kurikulum Merdeka Belajar? Kemudian, mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Dan apa sih keunggulan dari kurikulum Merdeka itu? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Suatu krisis dibutuhkan solusi-solusi yang luar biasa, apalagi ditambah pandemi yang mengharuskan belajar daring. Terkait dengan pertanyaan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Keunggulan dari kurikulum merdeka yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam, yaitu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan KD pada fasenya, dan yang paling penting, menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka, fleksibel dalam mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik sekolah tersebut. Dan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, pembelajaran melalui kegiatan proyek, mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran melalui kegiatan proyek, mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Di samping itu, harus memanfaatkan teknologi digital, literasi digital, dan dibudayakan untuk cakap digital. Ini adalah pilihan. Kunci keberhasilan pada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Dengan kata lain, tidak terpaksa agar transformasi pembelajaran berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami kurikulum merdeka dan bagaimana implementasinya. Saya membuat 4 bagan berbentuk lingkaran. Yang pertama yaitu budaya sekolah atau pembiasaan, kemudian ada intrakurikuler, dan kemudian ada ekstrakurikuler, dan kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum merdeka, topik yang paling menarik adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Budaya sekolah atau pembiasaan pastinya berbeda-beda di setiap instansi. Di sekolah saya yaitu berwawasan lingkungan atau disebut juga sekolah adiwiyata. Dari sekolah adiwiyata ini menerapkan program GPB LHS atau bisa juga disingkat Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Kemudian dalam memahami implementasi kurikulum merdeka, saya jelaskan tentang intrakurikuler yang menyangkut tentang CP, ATP, dan modul ajar. Kemudian ada ekstrakurikuler yang terkait minat, bakat, dan kepribadian. Perbedaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yaitu kegiatan intrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler membantu dalam pengembangan aspek-aspek seperti minat, bakat, dan kepribadian. Nanti yang akan saya bahas yaitu tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Baiklah, kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah melakukan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran disingkat CP, yang sebenarnya mirip dengan kompetensi inti. CP dibagi dalam beberapa fase, yaitu dari fase A sampai fase F. Kemudian CP ini masih bersifat kosongan. Untuk itu, dibuatlah tujuan pembelajaran agar bisa dijabarkan. Tujuan pembelajaran merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. TP ini sebenarnya mirip dengan kompetensi dasar atau KD. Dalam CP Mapel PJOK ada bagian-bagian yang penting yaitu rasional mata pelajaran PJOK, kemudian tujuan mata pelajaran PJOK,
karakteristik PJOK, dan capaian pembelajaran PJOK setiap fase. Semua ini sudah disediakan pemerintah, kita tinggal mendownload. Setelah tujuan pembelajaran terbentuk, maka dibuatlah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Alur tujuan pembelajaran ini hampir sama dengan silabus. Setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita buat alur tujuan pembelajaran. Masih ingat dengan silabus? Bentuk ATP hampir sama dengan silabus, tetapi lebih menekankan pada topik-topik yang esensial. Untuk materinya bisa bersifat fleksibel ya, tidak harus menganut pada materi yang saya buka ini. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dibuat, selanjutnya dibuatlah modul ajar. Nama lain dari modul ajar yaitu dulunya adalah RPP. Modul ajar hampir sama dengan RPP, tetapi lebih lengkap. Dahulu RPP cuma dibuat satu lembar, dengan 3 komponen inti, diantaranya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dalam modul ajar akan saya jelaskan apa itu isinya. Di dalam modul ajar ini, yang pertama berisi tentang informasi umum, yang kedua tentang tujuan pembelajaran, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana apa yang digunakan, kemudian yang keenam model pembelajaran apa yang digunakan, materi ajar apa, sumbernya, misalkan dari buku ajar yang sudah disediakan pemerintah, kemudian buku teks, dan sumber belajar lain. Langkah yang ke-8 yaitu kegiatan pembelajaran. Pastinya berisi tentang pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Setelah itu dibuatlah asesmen. Asesmen terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pengertian dari asesmen formatif yaitu penilaian pada saat proses pembelajaran, sedangkan tentang asesmen sumatif yaitu penilaian di akhir pembelajaran. Setelah CP, ATP, MA, maka yang terakhir adalah KKTP. KKTP ini dulunya KKM. Apa sih KKTP itu? KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, KKM dapat dipastikan tidak ada lagi. Namun konsepnya diganti dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kita sudah mempelajari intrakurikuler di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang kita ganti ke P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sebelumnya, untuk CP, ATP, MA, dan KKTP ini bisa kalian download di platform Merdeka Mengajar. Di sini semuanya sangat lengkap, dari asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan komunitas. Misalkan kita mau mendownload perangkat ajar, diklik saja, kemudian dipilih mata pelajarannya apa. Di sini ada buku guru, kemudian modul ajar, dan lain-lain. Untuk CP ATP bisa didownload di penerapan kurikulum. Pilih di CP sesuai instansi lembaga masing-masing. Di sini sudah lengkap, tinggal memilih kategorinya apa, kategori mapelnya. Lanjut ke pemahaman implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Sudah dijelaskan tentang intrakurikuler terkait CP, TP, ATP, dan MA. Kemudian kita akan membahas tentang
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di P5, yaitu panduan berbasis, panduan belajar berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dalam profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang sangat penting. Saya zoom. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Untuk alokasi P5 bersifat fleksibel, tidak harus 1 jam per minggu. Setelah kita menentukan dimensi, untuk dimensi ini biasanya sekolah menerapkan 2-3 dimensi. Untuk tema profil pelajar Pancasila ada 8. Saya buka. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua tentang kearifan lokal. Yang ketiga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, rekayasa dan teknologi. Yang ketujuh, kewirausahaan. Dan yang kedelapan atau terakhir yaitu kepekerjaan. Ini khusus untuk SMK. Setelah kita mengambil 2 atau 3 tema, kita akan membentuk modul proyek. Kalau di intrakurikuler namanya modul ajar. Kalau di panduan proyek P5 berbentuk modul proyek. Saya kasih contoh modul proyek dalam P5. Untuk pembuatannya hampir sama dengan modul ajar. Yaitu berisi tentang informasi umum, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, mau memilih dimensi yang mana, kemudian sarana dan prasarananya, pakai apa, model pembelajarannya sebagaimana yang akan didemonstrasikan. Ada juga kompetensi inti. Setelah semua pertemuan berakhir, dibuatlah asesmen. Untuk asesmen P5 ini, tujuannya yaitu mengetahui CP dari tema yang diterapkan. Kemudian, guru juga membuat rapor proyek profil. Fungsi dan peran guru di kurikulum Merdeka Mengajar, saya harap semua guru bisa mengembangkan materi ajar dan juga update ilmu. Saya juga membuat kesimpulan bahwa tujuan dari IKM tidak akan tercapai jika guru tidak mau menggunakan platform Merdeka Mengajar, karena platform ini akan sukses jika ada banyak guru yang berkarya dengan mengupload konten, misalkan praktek video pembelajaran, kemudian RPP, kemudian tugas portofolio siswa, dan lain-lain. Di sini saya sudah mengupload konten dari YouTube saya. Yaitu tentang temanya bahan ajar. Materi PJOK kelas 7. Demikian penjelasan implementasi kurikulum Merdeka dari saya. Besar harapan saya bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk menyukseskan IKM ini di sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.